Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان minal musyrikin. Nama ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, para sesepuh jamaah Masjid Ar-Rahmah Danasari, Ar-Rahmah Danasari, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tadi bisa melaksanakan sholat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita lakukan secara berjamaah, di mana nikmat ini tidak bisa semua orang rasakan. Kemudian salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, sauri tauladan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamah nanti. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, izinkan saya di sini mengisi kajian rutin malam Selasa. Ini mungkin yang perdana. Karena mungkin masih ada yang belum kenal, nama saya niku Fajri Falah Tohara. Fajri Falah. Cuma kalau orang Majenang itu kenalnya Fafa. Mas Fafa ngoten niku. Tapi nama aslinya Fajri Falah. Fafa niku singkatan dari Fajri Falah, diambil dua kata depan-depannya saja. Seperti itu. Saat ini saya profesinya niku mengajar di SMK. SMK Muhammadiyah Majenang. Selaku guru Ismuba. Insyaallah jamaah sekalian rahimakumullah, tema kali ini adalah tentang Syawal. Bapak Ibu, Syawal niku artinya pun apa? Arti bulan Syawal? Arti bulan Syawal niku apa? Peningkatan. Artinya seharusnya kita itu lebih meningkat amal ibadah, kebaikan dan yang lain sebagainya daripada bulan Ramadan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Slamet, jangan menjadi hamba Ramadan yang semangatnya amal ibadahnya cuma di hari Ramadan saja. Ada nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Pesan pertama yang ini mungkin cocok bagi kita di bulan Syawal Bapak Ibu, dari Rasulullah itu bertakwalah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kenapa kita disuruh bertakwa dimanapun kita berada Bapak Ibu? Karena ternyata opsi untuk kita tidak bertakwa itu bisa di mana saja. Napa mboten? Misal Bapak Ibu ada yang profesinya dagang. Di dalam perdagangan tersebut, perniagaan, bisa jadi kita kan tidak bertakwa. Napa mboten? Misalkan apa? Kalau berdagang niku kecurangannya mengurangi timbangan atau napa malih
misalkan barang-barang yang jelek-jelek diumpeti, tapi ketika masukin kresek ya sing elek di melu dilebok. Nah, ngoten niku. Misalkan. Atau Bapak Ibu misalkan ada yang sedang bekerja di perkantoran, nggih sami mawon. Nggih, Bapak Ibu nggih sudah paham lah nggih. Namanya kantor niku kan banyak napa kegiatan atau apa yang di dalamnya ada uangnya. Nah itu harus hati-hati. Ya. Kenapa Rasulullah berpesan dimanapun kita berada harus bertakwa, karena juga ada opsi bagi kita untuk bisa melakukan kejahatan dimanapun kita berada. Itu pesan Rasulullah SAW. Apalagi ketika Ramadan, Bapak Ibu, Masya Allah, Ramadan itu benar-benar membuat kita itu dekat sekali dengan pahala, dengan kebaikan, dan jauh dari dosa. Contohnya pun apa? Di bulan Ramadan biasanya itu tabu melakukan molimo. Bapak Ibu niki molimo niku napa? Molimo? Madat, mendem, terus apa malih? Main. Terus terakhir madon nggih. Ya pokoknya yang buruk-buruk niku. Molimo. Ketika Ramadan biasanya itu mandek yang tadinya biasanya minum minuman keras, ngoten niku nggih, ciu dan lain sebagainya, mandek, stop. Atau ada yang sukanya mungkin main judi, lah puasa lah, stop di situ. Jadi ada remnya, puasa. Jadi benar-benar membuat kita itu jauh dari dosa dan dekat dengan pahala. Bapak Ibu, bahkan jamaahnya, inilah berkahnya Ramadan. Ramadan itu bulan penuh berkah. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan sepenuhnya keberkahan, tapi paling tidak kecipratan. Napa niku? Yang tadinya tidak pernah sholat jadi sholat. Yang tadinya sholat cuma bolong-bolong, 3 waktu, 2 waktu, maghrib isya saja. Alhamdulillah di bulan Ramadan penuh 5 waktu. Nah itu alhamdulillah, itulah berkahnya Ramadan. Yang tidak pernah baca Quran, di bulan Ramadan baca Quran. Bapak Ibu kemarin target atau tidak niki khatam 1 kali? Bapak Ibu punya target tidak kemarin Ramadan khatam 1 kali? Ibu-ibu wonten sing target Ibu? Khatam Quran wonten apa mboten? Nah, ini yang harus ditingkatkan. Kalau di masjid saya Al Azhar niku ada kebiasaan bagus Bapak Ibu nggih, ini perlu dicontoh atau di sini mungkin sudah ada. Jadi setelah sholat tarawih nih di bulan Ramadan, itu jamaah tidak langsung pulang. Ya. Kebanyakan jamaah itu mojok ke ngaten niki ke tembok ngambil Quran tadarus. Nah, itu di Masjid Al Azhar Cigobang. Karena saya tinggalnya di Cigobang. Jadi mojok ke tembok baca Quran. Mungkin ada yang 15 menit waktunya senggangnya keluar. Ada yang 20 menit, 30 menit gitu. Sambil ada nyamikan. Di Masjid Ar-Rahmah sudah napa mboten nih? Sudah napa belum? Belum nggih? Habis tarawih? Belum ada tadarus bersama? Nggih, belum nggih, Pak? Belum. Ah, ini mungkin kegiatan yang bagus. Insya Allah nggih, Ramadan tahun depan nggih, jangan langsung pulang. Baca Quran dulu. Karena Ramadan itu juga disebut Syahrul Quran, bulannya Quran. Jadi kebiasaan yang bagus di bulan Ramadan itu berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Kalau kita itu Pak Bu, luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Khususnya amaliyah Ramadan. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan sinten orang-orang soleh yang terdahulu. Contohnya pun apa? Kalau dalam sholat malam ada contoh dari sahabat
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak rela kalau beliau ini dimantu orang lain. Sinten Pak Bu? Sampai-sampai ketika beliau ngasih putrinya, ini contoh dari kalangan sahabat, meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, putrinya meninggal, putri beliau. Dikasih lagi putri satu lagi. Sehingga beliau ini menikahi 2 putri Nabi. Namini pun sahabat sinten Bapak Ibu? Orang yang bisa menikahi, satu-satunya orang menikahi 2 putri Nabi. Sinten niku? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau khalifah ke-3. Luar biasa. Rasulullah itu tidak mau beliau itu sampai dimantu orang lain. Kasih 2 putrinya itu. Kenapa Bapak Ibu sebabnya? Lah ini kemuliaan beliau nih nggih. Beliau itu pernah dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, sholat malam dan ini witir, dan bukan witir penuh, hanya 1 rakaat witir, 1 rakaat witir. Beliau itu khatam Quran. Jadi beliau itu menghatamkan Quran hanya dengan 1 sholat rakaat witir, bukan sholat witir saja. 1 rakaat. Berarti dari jam berapa sampai jam berapa Bu niku? Dari awal isya mungkin sampai menjelang subuh. Beliau kuat 1 rakaat khatam Quran. Bapak Ibu kuat napa mboten niki? Tarawih saja, misalkan tarawih niku bacaannya panjang-panjang saja, mungkin jamaah pada napa? Ngresulang nggih. Teng mriki bahasa Sunda napa Jawa niki? Jawa nggih. Nggih pada ngresulang nggih, Bu. Nggih, pengine kulhu bae. Coba kalau imamnya bacaan napa langsung tuh orang maning-maning nggih lah. Jamaah dititeni wah genek imame kiye nyong ora salat. Habis isya langsung pergi. Mending tarawih di rumah. Lah itu kita anaba atau surat-surat panjang yang lainnya bebeh maning. Pengine ya tarawih sing pendek-pendek. Tapi alhamdulillah niki kalau Muhammadiyah itu terkenal rakaatnya sedikit tapi salatnya lama nggih, lumayan nggih. Berapa menit kalau di Masjid Ar-Rahmah, Pak, Bu? 1 jam? Masya 1 jam? Ya lama sekali itu. 1 jam, Pak? Ada itinya ya, dari setelah Isya nggih. Oh, iya. Kan ada rangkaian ba'diyah dulu. Terus habis itu ada kultum dulu ngaten niku nggih. Nah, yang sering salah niku biasanya niki Pak, Bu. Ada orang sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Ini keliru dan keliru. Jadi ada orang ngejar tarawih yang 11 rakaat tapi meninggalkan ba'diyah isya. Dua-duanya itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Sholat sunnah. Tapi kalau diukur kedudukannya tinggi sholat ba'diyah. Jadi jangan Bapak Ibu habis sholat isya zikir mendel mawon, dengerin kultum terus habis sholat tarawih. Setelah zikir sholat ba'diyah. Karena ba'diyah ini yang mengiringi sholat wajib juga menjadi penyempurna sholat wajib. Jadi kedudukannya lebih tinggi. Ngaten niku. Kalau di Masjid Al-Azhar, Baitul Haq, Jenang Utara niku sekitar 20 menit, 25 menit, pol-pol 30 menit sholat tarawihnya. Nggih, kita alhamdulillah niku kecepatan yang sedang. Jadi kalau kecepatan membaca Al-Qur'an niku ada 4 macam, Pak Bu, yang direkomendasikan. Pertama itu tahqiq. Tahqiq niku
baca yang sangat pelan sekali. Biasanya ketika orang itu sedang belajar membaca Quran, atau mungkin karena sudah sangat tua sekali, kayak misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah itu tahqiq. Nggih, pelan sekali. Ada yang di atas tahqiq niku tartil, pelan. Ini bacaan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Jadi baca Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu jangan cepat-cepat. Nggih. Pelan-pelan saja. Tapi bukan yang terlalu pelan ini, tartil. Contohipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tartil, pelan. Di atas tartil niku ada namanya tadwir. Tadwir niku bacaan sedang, pas. Dan saya yakin Bapak Ibu, imam di dunia nih, mungkin hanya 80%, 90% itu tidak tartil. 90% tidak tartil. Karena kalau tartil jamaah bubar. Terlalu pelan. Misalkan apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qawas. Jamaah Bu, barat tuh amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Wah. Suwe banget ya Pak Bu. Terlalu lama, itu tartil. Nah, makanya tartil itu bagusnya baca di biasa saja. Tapi kalau imam tadwir, bacaan yang sedang. Ya, tadwir. Saya pun sedang, biasanya imam-imam sedang. Di atas tadwir, bacaan sedang itu ada hadir. Hadir niku bacaan yang cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini hadir. Cepat. Mentok sampai situ, Pak. Tidak boleh. Kita itu seperti kalau di Ramadan itu viral nggih. Berapa niku? 23 rakaat, berapa menit? 7 menit. 7 menit. Ya. 23 rakaat 7 menit itu gimana? Allah sami Allah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak kalau istilah orang Jawa niku napa? Namine kayak kinjeng cewok. Nah, salate kayak kinjeng cewok. Kinjeng nek cewek niki kan wonten sawah niki nggih, sungai. Kinjeng nek cewek kepripun Pak Bu? Mentul ngoten niku tok, di atas napa? Sungai tul. Nah, jadi salat niku harus tumak nina. Alhamdulillah ini tradisinya orang Muhammadiyah. Walaupun rakaatnya sedikit, biasanya malah selesainya sama atau bahkan lebih lama. Ini ya suatu hal yang bagus, nggih, bagi kita. Jadi kembali ke tadi, sahabat Utsman bin Affan ini bisa 1 kali khatam dalam 1 rakaat witir. Kemudian contoh lagi dari kalangan tabi'in, ada yang namanya Qatadah bin Da'amah. Qatadah bin Da'amah. Apa yang perlu kita contoh dari beliau? Karena Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Beliau itu biasa menghatamkan Quran dalam waktu 7 hari. Kalau di hari biasa Pak Bu, 7 hari beliau itu khatam. Kita kemarin 30 hari sudah berapa kali khatam? Berapa juz Bapak Ibu kemarin 30 hari? Ini jangan juz mangga, juz apel nggih. Wah, repot niki. Wa idza jaa syahrul Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, yakhtimu fi kulli thalathin.
Beliau itu menghatamkan Quran setiap 3 hari. Ya, jadi seorang tabiin Qatadah bin Da'amah ini khatam Quran setiap 3 hari kalau bulan suci Ramadan. Berarti kalau 1 hari pinten nggih bacanya? 10 juz. Kuat napa mboten Pak Bu sehari 10 juz? Wah, mboten sejuz nggih alhamdulillah. Wong sehalaman nggih setiap hari nggih alhamdulillah. Gur buka tok nggih alhamdulillah. Nggih jangan sampailah kita itu orang muslim, orang mukmin, punya Quran di rumah tapi berdebu. Wah ini naudzubillah sekali nih. Punya Quran tapi sampai berdebu. Kalau berdebu bahasa Jawanya apa? Debugen. Artinya apa Pak Bu? Ora pernah dimek, tidak pernah disentuh sama sekali. Dibersihkan aja enggak. Jorna apa? Kecuali kalau Qurannya banyak ya, pilihannya banyak. Ini satu Quran di rumah tapi tidak pernah dibaca lah, ini luar biasa. Jangan sampai nggih, semoga jamaah rahmah mboten enten nggih sing ngoten niku nggih. Nggih, mboten enten. Jadi beliau khatamnya 3 hari sekali. Wa idza ja'al ashru, ketika datang 10 hari terakhir niki nggih, bukan hanya bulan suci Ramadan, tapi kalau sudah 10 hari terakhir, beliau itu yakhtimu kullalailatin. Beliau itu khatam setiap malam. Jadi sehari khatamnya sekali. Nah ini kan jauh sekali dengan kita nggih Pak Bu. Ya, mungkin menjadi evaluasi bagi kita. Ya makanya ada yang mengatakan kalau amal kita dengan para ulama ngoten niku kursen apa? Ujung kuku. Nggih, bener apa mboten niku? Nggih bener. Yeah. Kita saja baca Quran ketika bulan Ramadan mbuh-mbuhan berapa juz, bahkan ada yang mbolah. Bahkan ada yang tidak membaca dan lain sebagainya. Sangat jauh sekali memang kita itu dengan para orang-orang soleh terdahulu. Terus kalau contoh yang dari mungkin Bapak Ibu kenal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu lebih luar biasa Bapak Ibu. Beliau itu khatam setiap bulan Ramadan. 1 hari itu 2 kali. Imam Asy-Syafi'i niku 1 hari 2 kali khatam. 1 khataman di siang hari dan 1 lagi di malam hari. Kira-kira bisa atau tidak sih Pak Bu? Khatam sehari 2 kali? Kalau di logika? Kalau di logika saged Ibu. Cuma kitanya yang tidak kuat. Kita duduk baca Quran setengah jam pun Masya Allah geringgingan nggih. Samparane kesemutan, waduh mumet, pegel, ngantuk. Jadi baca Quran itu Bu, 1 juz itu biasanya berapa menit? Satu juz itu sedengnya itu 30 menit. Kalau dia itu mungkin hafalannya, artinya hafalannya itu mantep, ngelotok, itu bisa cuma 15 menit. Atau bahkan lebih kurang itu tapi banter sekali bacanya. Banter sekali. 20 menit, 15 menit bisa. Artinya 30 menit dikali 30 juz. Berarti berapa? 900 menit dibagi 60. 15 jam. Kalau kecepatan sedang. Bisa. 1 hari kan berapa jam Bu? 24 jam. Itu bisa khatam 15 jam. Kuat apa mboten niki? Mboten nggih. Kenapa? Kalau bacaan hadr itu tajwid mengikuti kecepatan. Jadi beda antara tartil, ya. Bacaan yang paling bagus napa tartil. Bacaan standarnya mat
Misalkan 6 nggih dibaca 6, 5 nggih baca 5. Tapi ketika hadar itu mat yang 5 6 itu diringkas. Niku boleh. Ya. Contohnya pun murojaah Bapak Ibu. Murojaah orang yang hafal Quran itu bacanya tidak tartil. Murojaah kok tartil itu selesainya kapan? Woi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nggih mboten. Kalau murojaah itu tidak seperti itu. Biasanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu kecepatan cepat. Kalau orang yang mutkin itu apa Pak Bu? Hafal Quran ngelotok di luar kepala lebih cepat dari itu. Saya pernah ngeriem gitu. Tapi saya tidak bisa. Mentok saya dihadar. Ya dihadar. Ya. Cuma saran Nabi memang kalau baca Quran itu harus tartil. Juga ada batasan supaya bisa memahami Quran. Itu paling tidak berapa kali? 3 hari sekali boleh khatam. Cuma Imam Syafi'i ini khusus beliau itu memang terlampau rajin 2 kali Pak. Dan kebiasaan para ulama niku kalau Ramadan niki bedanya dengan kita. Kalau ulama itu orang soleh, Ramadan itu semua kegiatan stop. Yang tadinya beliau itu ngisi di majelis A, majelis B, majelis C, majelis D, waktu Ramadan libur khusus untuk membaca Quran. Kalau kita mboten malah nek sore wonten apa? Biasanya nek sore Pak Bu ngabuburit. Terus napa malih? Ada acara pawai, terus napa malih? Ada acara sahur keliling on the road. Terus apa malih? Mangke ada buka bersama bukber. Angkatan SD, angkatan SMP, SMA, teman pengajian, teman. Kalau kita banyak sekali acara gitu. Ya, tapi karena ulama zaman dulu malah tidak ada acara khusus untuk membaca Quran. Biasanya kalau orang-orang seperti ini itu khatam Quran dalam waktu 10 jam atau 8 jam. Itu sudah sangat cepat sekali. Itu Imam Syafi'i. Artinya Bapak Ibu, ini menjadi motivasi bagi kita. Ternyata kita itu tidak ada apa-apanya dengan para ulama. Alhamdulillah yang kemarin belum khatam, tahun depan target. Harus ada target paling tidak 1 kali khatam. Kalau 1 kali khatam berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. 1 juz itu kalau dalam Quran standar berapa halaman Pak Bu? 20 halaman. Berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar 20 halaman dalam 1 hari. Insya Allah kalau istiqomah, selama 1 bulan insya Allah Bapak Ibu itu bisa khatam Quran. Nah ini Masya Allah luar biasa. Jadi yang perlu ditingkatkan itu membaca Al-Qurannya. Jadi itu tentang membaca Quran. Jadi yang belum target, nah monggo tahun depan insya Allah target. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Ramadan tahun depan kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Amin. Karena Masya Allah Bapak Ibu, Ramadan kemarin luar biasa banyak orang di kalangan Muhammadiyah yang meninggal. Banyak sekali kemarin. Di lingkungan saya banyak, di keluarga Muhammadiyah Majenang banyak. Jadi semoga kita bisa bertemu kembali. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di kebaikan yang sudah kita rajut di selama bulan Ramadan, ya, itu ibarat kalau orang itu nata bata, ya, ditata batane sampai dia itu berubah menjadi sebuah bangunan. Nah kalau sudah jadi bangunan, sudah bagus,
amal ibadah kita selama Ramadan di bulan Syawal ini jangan dirusak. Jangan bangunan tadi yang sudah kita tata malah ditendang, diawur-awur, diobrak-abrik. Atau kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu, wala takunu kallati naqadat aslaha mim ba'di quwwatin ankatha. Jadi kata Allah, jangan jadi orang yang perumpamaan itu seperti orang yang sudah memintal benang dengan kuat. Jadi benang sudah dipintal, pintal niku di gulung nggih. Pintal niku di napa niki? Nggih digulung lah nggih. Tapi sudah digulung dengan kuat, dipintal dengan kuat, malah dicerai-beraikan, malah dirusak. Karena sejatinya Syawal, itu artinya peningkatan. Jangan malah Syawal niku malah diobrak abrik. Seperti tadi Pak Slamet, jangan seperti hamba Ramadan. Bagusnya ketika hanya di Ramadan saja. Ngoten niku jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian biasanya di bulan Syawal ini ada hal yang mungkin sudah biasa kita lakukan atau belum. Ini beda-beda. Napa niku Bapak itu biasanya ketika bulan Syawal ada sesuatu sunnah yang biasa kita lakukan? Puasa Syawal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa, summa atsbi'ahu, kemudian diikuti puasa atsba'u sitta min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr, dia itu seperti seperti puasa dahar. Dahar niku sebenarnya unlimited, artinya sebenarnya dahar niku unlimited, seperti puasa sepanjang masa. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang lain mengatakan puasa Ramadan itu dihitung 10 bulan ganjarannya, karena satu hari itu dikali 10, berarti kalau 30 hari 300 hari 10 bulan. Kemudian puasa Syawal itu diganjar 2 bulan. Karena Syawal niku 6 hari, 6 kali 10, 60. 300 tambah 60, 360 hari. Itu kasiyamid dahr. Seperti puasa dahr 1 tahun. Yang tadinya artinya sepanjang masa jadi 1 tahun. Bapak Ibu sudah mulai puasa Syawal apa dereng niki? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, yang sudah dilanjutkan, yang belum monggo kita bareng-bareng niki nggih. Kita mulai bersama. Masih banyak waktu karena ini baru menginjak berapa Syawal, Pak? Niki niku udah H+ berapa nggih? 12, Bu? 12 Syawal niki nggih? Ya sudah. Nggih monggo yang belum. Biasanya pertanyaannya ini Pak, Bu, Mas, bagusnya niku puasa Syawal dulu atau kodok dulu? Karena biasanya mungkin ibu-ibu yang haid, ngoten niku nggih, atau kemarin melahirkan, nifas dan lain sebagainya terhalang tidak puasa Ramadan. Bapak-bapak mungkin ada yang sedang safar kemarin, atau yang sedang sakit, atau ada yang pekerjaannya berat sekali sampai-sampai kalau nggak puasa niku pingsan dan lain sebagainya, mengundang madharat, akhirnya tidak berpuasa. Mending Syawal dulu nopo kodok dulu? Saya tanya Bapak Ibu niki, Bapak Ibu, Bapak-bapak, Syawal dulu nopo kodok dulu? Ibu-ibu Syawal, ya ibu-ibu pengennya Syawal dulu. Karena apa? Karena waktunya niku biasanya kalau haid berapa? 7 hari, nifas berapa puluh hari. Saya rangkum Bapak Ibu hukumnya dulu. Jadi hukumnya itu terbagi menjadi 3 para ulama itu.
Pertama, yang membolehkan puasa Syawal dulu dibanding dengan qadha itu Imam Abu Hanifah. Boleh. Karena apa? Seperti ibu-ibu, jaraknya ya, sepil waktunya qadha dengan Syawal niku berbeda. Kalau qadha itu bisa kapan saja ya, di sahur, tapi kalau Syawal hanya terbatas berapa Pak Bu? Kalau 30 hari nggih. Hijriah kan nggak ada yang 31 hari nggih. Jadi hanya 30 hari. Waktunya itu terbatas. Ibu-ibu mungkin ada yang karena kebanyakan utangnya jadi pengen Syawal. Itu boleh Bapak Ibu. Yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Boleh, tapi ma'al karohah. Boleh Bapak Ibu, tapi tidak disukai. Kurang bagus, kurang etis. Kenapa? Mendahulukan Syawal daripada Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mendahulukan sesuatu yang sunnah daripada yang wajib. Ini tidak disukai oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Mungkin logikanya seperti ini Bapak Ibu. Hadisnya itu kan man shoma Ramadan, ya. Barang siapa yang puasa 1 bulan Ramadan. Ya, artinya nggih, sebelum menginjak wa'at seba'ahu sitta min Syawal, sebelum diikuti Syawal, nggih kita harus melengkapi dulu Ramadannya. Seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu itu bos, punya karyawan. Ya. Ngomong ke karyawannya, misalkan punya ladang, tolong bersihkan tempat ini. Ya. Kalau bersih nanti saya kasih bonus. Nggih, karyawannya pasti membersihkan itu dulu, kan itu yang wajib dulu nggih Pak Bu. Ketika sudah dibersihkan pasti baru dapat bonusnya gitu kan. Lah ini sesuatu yang wajibnya belum selesai. Ya. Artinya kewajibannya belum ditunaikan, tapi pengen dapat bonus. Ya kira-kira ngoten niku Bapak Ibu. Nggih Ibu-ibu. Ngoten niku. Jadi tugasnya belum selesai tapi pengen dapat bonus. Kasiyamid dahr. Bonusnya 1 tahun. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapatnya sinten? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Boleh Bapak Ibu, cuma kurang etis, ma'al karoha, tidak disukai. Kemudian pendapat yang ketiga itu mutlak tidak boleh, haram. Tadi karena mendahului yang wajib daripada yang sunnah. Misalkan ada orang kesini tadi tidak sholat maghrib, cuma sholat qobliyah, terus pergi, ngoten niku. Malah sholat maghribnya yang wajib tidak dikerjakan. Ini pendapat sebagian ulama Hambali, tidak boleh. Ya, jadi Imam Hambali itu membolehkan dan ada yang tidak membolehkan sebagian. Lah kira-kira pertengahannya bagaimana Bapak Ibu? Biasanya ibu-ibu niku Syawal dulu nggih. Nggih. Ya tidak apa-apa karena memang ada yang membolehkan. Cuma kalau saran dari saya nggih, ya tadi pendapat yang kedua Bapak Ibu. Boleh tapi kurang etis. Karena yang wajib saja belum ditunaikan tapi sudah mau menjalankan yang sunnah. Ya memang ini berat bagi perempuan karena perempuan itu biasanya bolongnya niku banyak nggih. Ada yang 7 hari, nggih, ada yang mungkin 10 hari dan sebagainya. Berat. Nggih tidak apa-apa. Yang penting dalam bulan Syawal ini nggih kita semaksimal mungkin meningkatkan apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, ditingkatkan. Kemudian yang belum pernah puasa Syawal nggih, insyaallah nggih di bulan ini dimulai. Karena kasiyamid dahr kata Rasulullah seperti puasa 1 tahun. Luar biasa. Kita hanya puasa beberapa hari saja, beberapa hari tapi
seperti puasa 1 tahun. Kira-kira Bapak Ibu kuat tidak kalau puasa setahun? Ya tidak, memang tidak boleh, haram nggih puasa 1 tahun itu nggih. Puasa terus menerus itu tidak boleh. Ini sudah masuk nggih, Isya nggih. Nggih. Nggih, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, nggih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.